Oke, selamat malam Ibu dan teman-teman. Ini barangkali ini sesi sangat panjang sekali ya. Kita di poin pertama dan poin kedua sudah penuh dengan nilai filsafat dan teologi. Barangkali sedikit sekali saya mengenai motivasi hidup gitu ya. Kalau ada pengetahuan iman, ada juga penyegaran iman. Nah, mungkin di poin yang ketiga ini saya akan berbicara tentang perutusan Musa. Memang sebenarnya ini tidak dapat dilepaskan dari syaratnya nilai filsafat atau nilai teologi yang terkandung di dalamnya. Tapi sebisa mungkin saya juga membawakan penyegaran iman atau disesuaikan dalam konteks kehidupan kita saat ini. Semoga demikian. Jadi ketika Koja sudah menyelesaikan bab 3, saya membahas mengenai bab 4, itu mengenai dinamika percakapan antara Tuhan dengan Musa. Next bab. Perutusan Musa dimulai dari ketika Musa melihat semak terbakar dan lain sebagainya. Dan pada bab yang keempat di ayat yang pertama, Musa sudah memberikan sebuah kata-kata kepada Tuhan bahwa jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, dalam hal ini, dalam ayat pertama ini kita dapat melihat bahwa Musa itu mengalami sebuah keraguan. Dan bahkan kata Hedok, Musa memahami bahwa ia harus membawa sebuah tatanan baru atas nama Tuhan. Nah, kita sangat mengetahui bahwa Musa itu kan dibesarkan dalam lingkungan istana, dalam pendidikan pangeran mahkota gitu ya, Firaun dan lain sebagainya. Tapi Musa tetap tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menerima tugas atau perutusan dari Allah tersebut. Entah karena Musa tidak pernah bergaul atau dibesarkan dalam lingkungan Israel, entah Musa dalam keadaan berdosa dan sedang di tengah pelarian, tapi kita dapat melihat keraguan Musa dalam dua bab perikop yang kita baca pada malam hari ini. Kata Hedok bahwa Musa memahami bahwa ia harus membawa tatanan baru kepada masyarakat yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana para nabi, Yesus, dan juga para murid, mereka semua harus membawa sebuah tatanan baru pada saat itu, disesuaikan dengan konteks dan zamannya. Atau dalam bahasa modern kita bisa katakan ini sebuah revolusi ya. Tapi uniknya ini adalah revolusi pertama dalam sejarah peradaban, setidaknya yang kita tahu itu. Musa tidak punya referensi siapapun. Ketika kita membaca perjanjian baru, kita membaca kisah nabi-nabi, kita membaca kisah Yesus dan para muridnya, kita dapat dengan mudah mereka itu punya referensi, yaitu Musa. Semuanya mengacu pada hukum Musa, pada cerita Musa. Tapi Musa, dia harus mengacu pada siapa? Ini adalah sebuah revolusi yang pertama dan Musa tidak memiliki referensi siapapun. Dan untuk karena itu Musa mengalami ketakutan, Musa mengalami keraguan juga. Lanjut loh. Dalam keraguan dan ketidakpercayaan diri Musa, Tuhan memberikan tongkat dan ular ini satu paket gitu ya, sebagai senjata dan juga simbol kekuasaan. Tuhan sendiri yang memberikan diri kepada Musa dan akan menyertai dia. Dan di samping dari perikop ini, kita bisa melihat beberapa makna tongkat dari yang saya baca, Santo Agustinus dari Hippo atau Santo Caesarius dari Arles. Makna tongkat itu ada beberapa. Tongkat dapat dipandang sebagai kerajaan, sedangkan ular dapat dipandang sebagai kefanaan. Nah, pemahaman Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa inilah simbol kematian Yesus sebagai manusia gitu ya. Ia datang bersama dengan simbol kerajaan, sekaligus ia harus menanggung kefanaan manusia berupa kematian itu sendiri. Dan bahkan bahkan kata Caesarius dari Arles, tongkat ini melambangkan misteri salib itu sendiri. Sebagaimana Mesir dilanda 10 tulah oleh karena tongkat ini, dan demikian juga saat ini di seluruh dunia gitu ya, senantiasa menyebarkan ajaran Kristus sehingga seluruh dunia berada di bawah salib, dan itu juga menjadi panggilan dari kita masing-masing dari kita sebetulnya. Dan sebagaimana salib terkenal di perjanjian baru, artinya Yesus wafat di salib dan lain sebagainya, salib baru ada, diksi salib itu baru di perjanjian baru sebagai simbol kehadiran Allah di dunia ini, itu salib itu tadi. Tetapi di perjanjian lama itu kan tidak ada kisah yang berhubungan dengan salib atau kisah berhubungan dengan
simbol ya, dalam tanda kutip simbol Tuhan di dunia. Nah, satu-satunya atau setidaknya kita belajar dari yang pertama ini adalah berupa tongkat. Secara dari Allah mengatakan bahwa tongkat ini dapat jadi simbol Allah untuk menghukum bangsa Mesir, tapi juga berupa simbol keselamatan bagi bangsa Israel. Barangkali dulu kita pernah punya pemahaman bahwa Allah di perjanjian baru itu Allah yang penuh cinta, penuh kasih, dilambangkan dengan salib. Sedangkan ketika kita baca perjanjian lama, Allah itu penuh penuh hitung-hitungan gitu ya. Kalau kita salah dihukum atau kita najis, kalau kita benar ya sudah sewajarnya dan menjadi kewajiban kita manusia untuk berlaku benar. Dan tongkat ini yang sebagai simbol Allah menghukum bangsa Mesir, tapi sekaligus membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, di sini saya memberikan sebuah refleksi pribadi sebetulnya ya, seperti Firaun dan Mesir yang ditimpa dari tongkat Musa, kemudian Israel bebas untuk melayani Tuhan. Demikian pula sejatinya godaan apapun, iblis manapun itu sudah mati oleh salib itu sendiri. Sehingga apapun itu, godaan apapun itu, kita sebagai orang Kristen itu tidak mampu ditarik dari pelayanan Tuhan. Ketika kita sudah menerima salib dalam hidup kita, apa sih yang kita pahami sampai saat ini mengenai salib, mengenai kehendak Tuhan, mengenai apa yang Tuhan tanamkan dalam diri kita? Sejatinya tidak ada hal yang mampu menarik panggilan itu dari diri kita sendiri. Apabila kita bahkan manusia atau ya saya gitu ya, sedang mengalami tawar hati, kekeringan rohani, itu bagian dari perjalanan iman kita. Seandainya kita tidak ada rencana untuk kembali, nah itu patut dipertanyakan, sudahkah kita benar-benar menerima salib dalam hidup kita? Untuk yang terakhir mengenai tongkat dan ular, next, ini tambahan dari Haydock, bahwa tongkat itu juga merupakan simbol gitu ya, dari orang Ibrani di Mesir yang pernah memegang kerajaan. Kemudian tongkat juga merupakan umat Allah yang dianiaya dengan cara yang kejam dan licik, bagaimana anak-anak bayi laki-laki harus ditenggelamkan di sungai. Dan juga yang terakhir adalah simbol pembebasan oleh Musa. Next. Setelah tongkat dan ular, Musa pun masih mengalami keraguan. Maka Tuhan memberikan tanda dan mukjizat. Selain tongkat dan ular itu, Tuhan memberikan tanda dan mukjizat kepada Musa. Pertama-tama, hal ini kita lihat bahwa pertama Musa memasukkan tangan ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Dan sesudah itu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Dan ini adalah sebuah sarana bagi Musa untuk membuktikan Allah kepada Israel dan Mesir melalui tanda yang terbuka dan jelas. Ini menandakan kemuliaan asli dari Tuhan, kebenaran ajaran Tuhan yang harus dipercayai oleh seluruh bangsa. Jadi Musa sebenarnya meletakkan tangannya sebab mereka yang tidak percaya, berarti itu telah melakukan perbuatan dosa. Dan oleh karena itu, di perjanjian lama kita tahu betul bahwa mereka yang berdosa itu harus dihukum gitu ya. Dan Tuhan sudah memberikan tanda-tanda yang cukup jelas dan cukup terbuka. Dan mereka akan sembuh ketika percaya atau kembali kepada Tuhannya. Dan inilah refleksi dari, ini belum saya tambahkan ya, refleksi dari Cassiodorus Senator, yang saat ini bangsa Yahudi sedang tidak murni atau sedang sakit karena meninggalkan Tuhan. Tapi mereka akan pulih kembali ketika mereka mengalami keselamatan dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Selanjutnya. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil yang harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Dan darah ini menunjukkan sebuah penganiayaan kejam orang Israel, terutama ketika Firaun sendiri memerintahkan untuk membantai bayi-bayi Israel. Dan kejaman mereka akan segera dibalas oleh Tuhan dengan mengubah air menjadi darah dan juga melalui tulah yang ke-10 membunuh anak sulung Mesir. Selanjutnya,
Dan setelah Tuhan memberikan tongkat dan kemudian tanda dan mukjizat, Musa harus dihadapkan dengan fakta bahwa dia tidak pandai berbicara. Ketika Musa dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tidak pandai berbicara, bagaimana ia bisa mewartakan karya Allah? Bagaimana ia bisa meyakinkan umat Israel atau bahkan berargumen secara cerdas dengan di hadapan Firaun? Jadi Musa ini dihadapkan pada fakta kekurangan diri yang padahal itu mutlak perlu dipunyainya. Musa takut ia tidak dapat berargumen dengan cerdas, dan demikian kita dapat belajar sebenarnya selain dari mungkin kebebalan hati Musa, kita bisa belajar inilah simbol kerendahan hati dan kesadaran diri Musa mengenai kemampuannya. Itulah yang menjadikan dia selamat. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa di bab 4 ayat 10, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, Santo Agustinus dari Hippo memberikan interpretasi bahwa sebenarnya Musa itu masih ada harapan bahwa ia dapat menjadi fasih berbicara oleh karena kehendak Tuhan. Ketika Musa dikehendaki Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi Israel, padahal Musa tidak mampu untuk berbicara, Musa berharap bahwa ia mendapat sebuah anugerah dari Tuhan. Dan ternyata itu Tuhan kabulkan juga di ayat yang ke-12. Next kok. Tuhan kabulkan juga di ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan juga mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi di sini Musa itu menerima sebuah hikmat yang ilahi itu ya. Tuhan sendiri yang memberikan rahmatnya ke dalam jiwa orang yang dipilihnya. Demikian juga Musa dikuduskan dan siap mengungkapkan pengetahuan sehingga mereka yang mendengar dapat memandang kemuliaan Tuhan. Nah, tetapi Agustinus dari Hippo berpendapat bahwa hal ini tuh tidak hanya berkaitan dengan perintah ataupun instruksi saja, instruksi yang diberikan Musa kepada Harun atau kepada bangsa Israel. Tapi ini pun juga berkaitan dengan kehendak atau anugerah Allah, yaitu supaya Israel itu kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyertai lidahmu dan mengajar. Tuhan itu tidak hanya berjanji untuk memberikan pengetahuan saja, atau hanya memberikan kemampuan berbicara saja. Tapi kedua hal ini yang Tuhan janjikan kepada Musa. Dari tahap inilah kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu memanggil dan memampukan orang-orang yang mau menanggapi panggilannya. Ini kata Santo Agustinus dari Hippo. Ia tidak pernah mencari orang yang sempurna, demikian juga kita bisa bercermin sebenarnya dari murid-murid Yesus. Tak ada seorang pun dari mereka yang ahli dalam hukum Taurat. Mereka berasal dari kalangan nelayan. Tapi itulah rahmat Tuhan memampukan orang-orang yang mau menanggapi panggilan Tuhan. Ketika Musa sudah mendapatkan tongkat dan ular, kemudian Tuhan sudah memberikan tanda dan mukjizat, demikian juga yang ketiga, Tuhan sudah memberikan janji bahwa ia akan menyertai Musa dalam berbicara dan mengajar. Apa yang dilakukan oleh Musa? Next. Di ayat yang ke-13 kita bisa melihat, nah, di ayat yang ke-13 kita bisa melihat kebebalan hati Musa. Kekurangan ajaran Musa yang mencoba untuk menawar Tuhan. Utuslah kiranya siapa saja yang patut untuk kau utus. Dan kemudian bangkitlah amarah Tuhan. Nah, dari George Leo Haydock itu mengatakan bahwa apa sih arti marahnya Tuhan ini? Tuhan itu sungguh-sungguh dalam memilih Musa. Oleh karena itu ia marah. Ketika Musa menawar lebih jauh. Maka kemarahan Tuhan ini setara dengan larangan dari Tuhan kepada Musa untuk menawar lebih jauh mengenai panggilan yang sudah tanamkan, mengenai panggilan yang sudah Tuhan tanamkan pada Musa. Dan kalau kita tarik refleksi pada diri kita sendiri, itulah bukan yang terjadi dengan kita manusia, demikian juga untuk saya mungkin ya. Tuhan marah ketika manusia pun tawar-menawar dengan panggilannya. Dan saya pun juga tidak menutup mata bahwa dalam problematika hidup, kalau tadi Kojos sharing soal kuliah, demikian saya pun juga sharing soal pekerjaan. Kalau pekerjaan saya itu kan sebagai guru les gitu ya, per jamnya, maksudnya saya di apa istilahnya digaji itu per jamnya.
Tetapi hingga saat ini, teman-teman saya, mantan teman saya, bukan mantan teman, artinya dulu teman-teman KMK ITB zaman kuliah, sekarang sudah pada lulus, tapi masih beberapa ada aja mereka yang menghubungi saya untuk berbicara, untuk berkonsultasi entah apa yang mereka butuhkan. Nah, saya bukannya orang yang pintar dalam hal psikologi, dalam hal teologi, filsafat, keimanan, katolisitas, saya pun juga bukan konselor, saya pun juga tidak mendalami ilmu-ilmu yang begitu-begitu. Tetapi itulah yang sejak dulu Tuhan tuh ada aja orang yang mungkin terinspirasi dari saya atau malah saya yang terinspirasi dari mereka. Tapi itulah yang selalu Tuhan berikan gitu loh. Seperti saat ini saya sedang mendampingi 2 orang, yang satu sedang mencari pekerjaan, yang satu sedang berusaha lulus, tapi dia ingin keluar dari ITB, tapi dia juga nggak tahu juga mau keluar atau mau cari pekerjaan, dia lagi nge-stuck banget. Saya pun juga nggak tahu apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya lakukan. Dan disinilah saya tuh mulai tawar-menawar. Seandainya saya tidak mengurusi mereka, betapa indahnya, betapa kosongnya waktu saya dalam waktu seminggu, dalam waktu sebulan kok tidak perlu ketemu dengan mereka, mikirin gitu. Nah, di sini bukankah Musa lebih untung karena dapat merasakan murka Tuhan? Apakah kita juga bisa merasakan murka Tuhan? Atau jangan-jangan malah kita sudah tidak dapat lagi mendengar panggilan, suara murka Tuhan? Atau kita masih dapat mendengar tapi tidak sama sekali untuk mendalami lebih jauh? Nah, Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa ketika Musa sendiri menantang Tuhan bahwa utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, dan kemudian di ayat 14 bangkitlah murka Tuhan, dan kemudian dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Dapat jadi memang Tuhan itu menghendaki perbuatan atau rencana dia itu memang dilakukan oleh 2 orang. Maka Tuhan mengeraskan hati Musa agar rencananya itu memang terkabul. Tuhan memang menginginkan pendamping Musa. Dan pertanyaan bagi saya yang masih menjadi misteri adalah, mengapa sih Tuhan tidak memerintahkan langsung gitu, atau memberitahu langsung kepada Musa? Musa dan Harun, kamu harus bekerja sama untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi kan tuh Musa itu tidak perlu sampai ngotot-ngotot seperti itu gitu ya. Mungkin. Tapi kenapa Tuhan itu bilangnya Musa, minta tolongnya tuh Musa dulu dan kemudian baru muncul Harun di situ? Barangkali kita semua sudah punya jawabannya, menebak, atau ya itu kan biar apa? Biar Musa tuh sadar akan potensi keras hatinya, agar Musa tuh juga tahu apa yang jadi kekurangannya, atau agar Harun itu salah satu tokoh yang mesti dipandang juga, dan lain jawabannya. Tapi bagi saya jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu menjadi misteri karena hanya Tuhan saja yang tahu gitu ya. Tapi kita dapat belajar dari refleksi Santo Agustinus dari Hippo ini, Tuhan menghendaki perbuatan untuk hendaknya dilakukan oleh 2 orang. Dan demikian juga ketika kita sedang jauh dari Allah, barangkali itu merupakan rencana Tuhan, agar kita pun punya pemahaman bahwa kita sedang mencari sumber iman misalnya, sumber ilmu, atau sumber pengetahuan dan kekuatan. Itu kita akan kembali kepada Tuhan. Dan sebagaimana dulu pun juga saya pernah lakukan sebetulnya. Ketika di tahun 2015 hingga tahun 2019 saya mengalami kekeringan rohani, saya tidak pernah punya iman dalam berdoa, tapi atas karena kewajiban, dan kalau saya tidak melakukan itu tentu orang tua akan sedih gitu. Atas dasar-dasar seperti itu, sehingga saya tuh skeptis dengan Katolisitas, skeptis dengan Tuhan. Di manakah Tuhan? Dan bahkan saya sendiri pun juga pernah punya pemahaman. Kalau kita misalkan gini, kalau kita butuh sesuatu, misalkan saya butuh makan gitu ya, butuh rezeki, butuh kemudahan, apapun itu, selalu diajarkan oleh siapapun, entah pastor, entah orang tua, bahkan dia berdoalah minta sama Tuhan. Nah, saya tuh kebalikannya. Misalkan saya butuh uang gitu, ya saya nggak akan berdoa sama Tuhan. Tapi kan kita semua bisa, atau saya gitu ya, tapi kan saya bisa mencuri untuk mendapatkan yang saya mau, dan kemudian saya berdoa untuk minta pengampunan sama Tuhan.
Dan itu kan mengerikan sekali. Pemahaman seperti itu kan mengerikan sekali. Jadi doa itu seperti dibalik-balik bagi saya. Tapi itulah yang saya rasakan hingga saat ini tuh penyelenggaraan Tuhan, bahwa dalam masa-masa kegelapan, dalam masa-masa ketidaktahuan itulah sehingga saya itu sedikit demi sedikit dituntun untuk menemukan sumber iman saya. Apa sih yang sebenarnya saya imani selama ini dalam agama Katolik? Dan Tuhan itu ingin menanamkan kesadaran itu bagi kita. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak, teman-teman sekalian, seandainya memang sedang jauh dari Allah, mengalami kekeringan rohani, mengalami sedang tidak ingin bergabung dalam pelayanan karena sudah terlalu capek, atau orang-orang di pelayanan itu begitu rumitnya, ya nggak apa-apa juga. Barangkali itu memang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana kita bisa belajar dari Musa, Tuhan mengeraskan hati Musa agar Tuhan sendiri memang menghendaki bahwa perbuatannya itu atau kehendaknya itu, rencananya itu dilakukan oleh dua orang. Itu refleksi dari Santo Agustinus dari Hippo yang bagi saya sungguh menarik untuk kita ambil benang merahnya hingga saat ini. Dan ini adalah slide penutup, sudah jam 9 juga. Dan untuk yang terakhir, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu katakan. Musa dan Harun memang diberi tempat bagi Allah untuk melaksanakan karyanya. Demikian juga Musa akan menjadi Tuhan bagi Harun, karena Allah sendiri akan memberikan pengetahuan kepada Musa, gitu ya. Dan kemudian Musa memberikan pengetahuan itu kepada Harun. Jadi Musa itu menjadi penghubung antara Tuhan dan Harun. Sedangkan Harun menjadi penghubung antara Musa dengan manusia. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Seperti Allah itu artinya Musa yang menuntun Harun. Apa sih yang harus Harun katakan? Ibaratnya Musa punya otak, tapi Harun punya keberanian berbicara. Gitu. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Lanjut. Dari poin yang ketiga ini ada 3 hal. Tongkat sebagai simbol kekuasaan Musa sekaligus pengingat perbudakan Mesir. Dan kemudian yang kedua adalah tanda dan mukjizat diberikan Tuhan kepada Musa agar ia berani melaksanakan panggilannya. Dan yang ketiga, ini kaitannya dengan kefasihan berbicara Musa. Tuhan itu akan memampukan orang-orang yang mau menanggapi panggilan Tuhan. Sebagaimana Harun diutus sebagai perantara Tuhan, perantara antara Tuhan ke Musa dan kemudian ke manusia. Dan saya kira itu, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, dari refleksi atau pengajaran gitu ya, dari 3 poin ini kita bisa simpulkan semuanya. Oke. Yang pertama, kita bisa belajar firman Tuhan kepada Musa bahwa semak duri merupakan simbol mistik Kristus dan karya Allah bagi manusia. Dan ketika kita hendak menemui Allah, kita harus melepaskan diri justru dari ikatan badaniah dan duniawi. Dan sebagaimana Allah membawa bangsa Israel menuju tanah terjanji, manusia zaman ini pun juga dibawa oleh Kristus menuju tanah terjanji, yaitu kerajaan Allah. Yang kemudian yang kedua, ini penuh nilai teologinya ya, teologisnya. Tuhan memperkenalkan dirinya. Nama Tuhan menyatakan Allah itu melebihi akal manusia dan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari mulai aku adalah aku, tetragrammaton, dan lain sebagainya tadi. Dan perampasan kedua, perampasan milik orang Mesir yang dilakukan oleh Israel bukanlah sebuah kejahatan, melainkan ganti rugi yang diberikan oleh Allah atas penindasan yang dilakukan oleh Mesir. Yang terakhir, proses menyakitkan yang kita alami selama kita berpegang teguh pada Tuhan akan memberikan hasil yang indah pada waktunya. Ini bagian dari motivasi atau penyegaran iman. Yang ketiga, perutusan Musa ini diawali dari tongkat sebagai sebuah simbol kekuasaan Musa sekaligus mengingat perbudakan Mesir. Dan bagaimana tongkat itu pun juga digunakan Musa untuk membebaskan. Yang kedua adalah tanda dan mukjizat diberikan Tuhan kepada Musa agar ia berani melaksanakan panggilannya. Dan yang terakhir, Tuhan akan memampukan orang-orang yang mau menanggapi panggilan Tuhan, sebagaimana Harun diutus sebagai perantara Tuhan, Musa, dan manusia. Demikian sesi yang bagi saya sangat panjang,
Sudah jam 9, mungkin tidak ada saksian, tambahan, atau pertanyaan ya. Lanjut aja kok. Dan di sini PDF materi JS Hope, ada juga YouTube rekaman JS Hope, Instagram House of Praise. Kegiatan kita setiap Jumat kita rosario, setiap Selasa Miracle Room, Sabtu 30 Juli ada persekutuan doa, dan just lagi 4 Agustus ya. Keluaran Musa kembali ke Firaun dan menghadap Firaun. Ya. Lanjut kok. Oke. Kita akan tutup pertemuan malam hari ini dengan doa ya. Kita siapkan hati dan hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Mikael, lindungilah kami. Santo Rafael, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.